Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salismani Putri dengan NIM 2201672. Di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana sih cara membuat meja menggunakan software Rhinoceros 7. Yang pertama itu kita bikin dulu balok dengan ukuran panjang 45 cm, tinggi 55 cm, dan lebar 40 cm. Nah, jadinya kayak gini untuk bagian bodi meja. Dan selanjutnya aku akan bikin lagi pakai rectangle kubus dengan ukuran yang agak kecil. Nah, itu kita sesuaikan ukurannya dengan keinginan kita sendiri dengan ditarik yang kotak itu ditarik. Nah, kita atur-atur aja ukurannya, kita sesuaikan. Kalau emang kurang, kita bisa atur sendiri, dan kalau emang kurang panjang, kita bisa tarik kotak itu, yang merah itu. Nah, kita copy balok tersebut untuk membuat ruangan pada bagian tengah. Kita di sini atur untuk jarak yang bawah sama yang tengah. Nah, setelah itu aku copy lagi untuk membuat ruangan laci pada bagian atas. Nah, aku ngatur lagi lebarnya dan tingginya ruangan untuk laci. Selanjutnya aku mengcopy untuk membuat ruangan rak buku dengan menggunakan ukuran yang sama seperti pada bagian kiri. Nah, aku di sini ngatur ukuran tinggi dan lebarnya dengan cara ditarik. Nah, dengan cara ditarik untuk tinggi dan lebar ditarik ke bagian kanan. Nah, setelah itu kita pakai solid tool untuk memotong yang berlebihan itu. Nah, jadi kayak gini. Tapi di sini aku kurang serak untuk bagian rak bukunya. Kita lebarin lagi dikit. Nah, setelah dilebarin, kita pakai bouillon onion untuk memotong bagian yang lebihnya. Nah, pakai bouillon onion itu caranya di-select dulu objek yang mau dipotong. Select semua, lalu enter. Nah, jadinya kayak gini. Nah, selanjutnya aku bikin lagi persegi panjang dengan menggunakan rectangle. Nah, aku di sini ukurannya menyesuaikan dengan ukuran ruangan yang tadi dibuat. Kita atur lagi ruangan ukurannya. Kita atur lebarnya dan kita atur panjangnya juga. Untuk panjangnya kita bisa tarik ke belakang. Nah, setelah itu kita kayaknya ini kurang lebar deh. Nah, kita lebarin lagi. Untuk cara lebarnya itu kita tinggal tarik yang kotak yang kecil itu. Kita tarik ke bawah. Setelah itu kita copy untuk membuat laci bagian atas. Nah, kalau udah di copy, kita akan membuat ruangan untuk dalaman laci gitu. Nah, untuk mengkecilin si atasnya itu kita menggunakan scale. Nah, scale itu fungsinya itu untuk memperkecil objek tersebut. Nah, di sini aku mengatur panjang dan lebarnya agar enggak terlalu lebar jaraknya.
Ini aku atur, terus aku tarik. Nah, untuk melubangi itu kita harus melebihi kubus tersebut. Kita pakai solid dulu. Nah, setelah itu aku di sini membuat pegangan tangan untuk membuka laci tersebut dengan menggunakan tabung. Ukurannya bebas ya, menyesuaikan aja. Tabung. Nah, di sini aku atur aja tuh kelebaran dan ketinggian tabung tersebut. Nah, setelah itu jika terasa udah sama, kita akan memotong tabung tersebut dengan menggunakan bullion onion. Sama kayak seperti di awal, kita pakai bullion onion atau bisa pakai bullion dippers. Nah, ini juga yang laci yang bagian atas sama kayak laci yang bagian bawah. Caranya itu sama. Kita copy dulu untuk membuat bagian dalam laci agar ada ruangannya. Nah, gitu. Habis itu kita tarik lagi. Nah, terus aku di sini pakai bullion onion untuk melubangi laci tersebut. Nah, kayak gitu jadinya. Terus kita masukin tabung yang udah di copy ke bagian laci. Nah, kita sesuaikan aja ukurannya. Terus untuk memotongnya sama ya, pakai bullion onion. Nah, setelah itu jadi deh mejanya. Setelah itu kita akan membuat kaki dengan menggunakan rectangle pada bagian kiri yang kayak piramid gitu, tapi ini yang datar gitu, yang enggak mencos gitu. Nah, terus di sini aku ukurannya menyesuaikan aja ya. Nah, sebelum memasang kakinya, aku pindahin dulu mejanya ke atas supaya bisa melihat kaki pas mau dipasang. Nah, kita sesuaikan aja ukuran dan panjangnya. Tetapi di sini aku kakinya itu panjangnya 13 cm. Nah, kita atur. Nah, untuk memiringkan kakinya ke bagian kiri kita pakai -10. Nah, terus kita copy deh ke belakang. Nah, untuk bagian kanan kita pakai 10. Nah, untuk memiringkan ke bagian kanan. Nah, setelah itu kita copy deh ke belakang agar ukurannya sama dan kemiringannya juga sama. Nah, jadi deh. Setelah itu, aku akan memfilet semua bagian sisi kiri pada meja, semua bagian sisi pada meja agar menjadi tumpul. Kita klik aja pada mouse, kita klik kiri dan setelah itu kita klik enter. Nah, terus aku juga di sini akan memfilet bagian ruangan rak buku. Kita enter. Nah, setelah itu selanjutnya aku akan merender meja tersebut. Sebelum merender, aku select semua objeknya dengan menggunakan material
kayu. Tapi di sini aku lacinya itu mau diubah ke material plastik. Cara mengubahnya itu gampang ya, tinggal kita cari yang gambarnya kayak semangka gitu. Terus kita masuk ke drafting. Nah, drafting di sini untuk mengukur atau mengetahui ukuran meja yang sudah dibuat. Nah, aku di sini mengukurnya itu pakai dimension linear atau linear dimension. Di situ ada pilihan yang horizontal, vertikal, dan banyak lagi. Tapi aku menggunakan yang horizontal sama yang vertikal aja. Terus di sini aku ngukur bagian samping dan tinggi laci. Nah, ini tampilan kalau udah diukur. Jadi ukurannya itu otomatis ada. Kita ukur bagian ruangan tengah. Kita ukur bagian bawah. Aku di sini nyoba untuk mengukur bagian depan. Nah, setelah itu di drafting, kita masuk ke rendering. Rendering di sini nunggunya lama ya, jadi aku percepat aja. Sekian video tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.